Saya sungguh tidak bisa memahami pola pikir Bapak Menhub kita yang satu ini. Karena keputusan yang diambil selalu saja kontraproduktif terhadap regulasi yang sudah diterapkan oleh pemerintah selama ini. Bukannya ikut memerangi dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19, keputusan-keputusan yang diambil justru makin membahayakan dan menambah makin tingginya kasus orang yang terinfeksi virus COVID-19 ini. Tagar Institut Jurnalisme dan Riset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Irma Suryani Caniago melalui saluran Tagar TV Channel. Pada kesempatan kali ini, pemirsa Tagar TV di seluruh tanah air, saya ingin berbincang terkait dengan Kementerian Perhubungan kembali melakukan blunder regulasi. Blunder kali ini adalah yang kedua yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Blunder yang pertama adalah terkait dengan pemberian izin kembali beroperasinya transportasi penumpang di masa PSBB. Karena dengan adanya keputusan tersebut, aturan PSBB yang diberlakukan oleh pemerintah kala itu menjadi kacau balau. Masyarakat merasa sudah diperbolehkan untuk mudik, lebaran, dan lain sebagainya. Tentu ini akan membahayakan program PSBB yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Blunder kedua yang dilakukan Kementerian Perhubungan kali ini adalah terkait dengan surat edaran yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan nomor 3 tahun 2021, di mana Pak Menhub melalui surat edaran ini kembali memberlakukan okupansi penumpang pesawat hingga 100%. Meskipun dalam surat edaran tersebut, maskapai diwajibkan menyediakan 3 seat row untuk digunakan sebagai area karantina bagi penumpang dengan indikasi gejala COVID-19. Ini sangat berbahaya menurut saya. Mohon maaf, blunder kedua ini sangat berbahaya sekali dan rentan akan makin menambah banyak penularan COVID-19 karena sejatinya penularan virus ini justru makin cepat di area tertutup atau di indoor dan tanpa ada ventilasi seperti di dalam kabin pesawat terbang. Meskipun maskapai sekelas Garuda misalnya telah menggunakan HEPA air purifier dan penerapan social distancing 70%, tetap saja penularan virus ini tidak bisa dicegah 100%. Apalagi maskapai-maskapai yang selama ini tidak memberlakukan social distancing untuk seat di dalam pesawatnya. Tentu semakin berbahaya dan inilah yang menjadi salah satu sumber sulitnya kita memutus mata rantai penyebaran COVID-19 selama ini. Saya sungguh tidak bisa memahami pola pikir Bapak Menhub kita yang satu ini. Karena keputusan yang diambil selalu saja kontraproduktif terhadap regulasi yang sudah diterapkan oleh pemerintah selama ini. Bukannya ikut memerangi dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19, keputusan-keputusan yang diambil justru makin membahayakan dan menambah percepatan makin tingginya kasus orang yang terinfeksi virus COVID-19 ini. Atau cabut saja surat edaran nomor 3 tahun 2021 tersebut
Karena selain kontraproduktif, juga membahayakan program protokol kesehatan 3M. Pemerintah harus satu suara tentu, dan tidak boleh ada misi dan visi menteri. Yang ada hanya misi dan visi presiden. Yang ada hanya peraturan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, Satgas Covid, dan pemerintah secara umum. Untuk itu sekali lagi saya ingin menyampaikan kepada Pak Menteri, istirahat Pak. Biarkan orang lain menggantikan posisi Bapak, orang yang lebih punya komitmen terhadap bagaimana Indonesia bisa keluar dari pandemi COVID-19 ini dengan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Bukan dengan keputusan-keputusan blunder yang akan berakibat makin tingginya, makin mudahnya penularan kasus COVID-19 di Indonesia yang selama ini makin tinggi dan makin tinggi dan makin tinggi. Kita harus menghentikan penyebaran, penularan kasus COVID-19 ini di Indonesia agar Indonesia kembali dapat beraktivitas sebagaimana biasanya, kembali normal dan mampu keluar dari pandemi ini segera. Bravo Indonesia, bravo Tagar TV.